Di tenda laki cowok, laki cowok, perempuan laki-laki sama-sama tenda, cuma beda tenda. Ini pada pendamping, kami Kota Baru di ujung. Harinya hujan guys, hujan.
supaya gereja di paroki di Dekanan semakin hidup, semakin bersekutu, semakin berpartisipasi, terlibat aktif dalam misi gereja. Dan ingat, gereja adalah kita semua, dan gereja itu bersifat misioner, dan kita semua adalah misionaris. Karena itu, adik-adik semua, PPA dan sekami yang selama 3 hari ini dibekali, dilatih, dimotivasi, semoga adik-adik semua semakin sadar, saya ini misionaris cinta kasih Tuhan. Dan tidak cukup itu, bahwa kesadaran ini menggerakkan kita semua teristimewa misionaris muda ini untuk beraksi. Aksi sederhana, berdoa untuk teman, berdoa untuk dunia, berdoa untuk persaudaraan umat manusia, tetapi juga aksi nyata sebagai misionaris untuk teman-teman sebaya Anda. Dengan banyak cara kita melayani, melalui sekami, melalui PPA, dan umat sekalian sebagai petugas pengurus di komunitas, di paroki. Kita harap paroki semakin hidup, komunitas semakin hidup, dekanat semakin hidup. Dan kalau semua itu bangkit terhidup bergerak dalam perutusan puasa cinta kasih Tuhan, maka gereja Kusupan Banjarmasin semakin hidup dan berguna bagi masyarakat. Dan itu untuk harapan kita semua. Sebentar, teman-teman muda semua diutus. Tuhan yang mengutus Anda semua, Tuhan yang mencintai kita semua. Dia katakan, aku membutuhkan kamu. Karena itu harus ada tekad niat sungguh, tetapi juga niat dan tekad sungguh itu mendorong dan mendesak untuk bersaksi dan beraksi. Nah, ini harus nyata, ya. Kenapa tadi besok dalam renungan mau sekedar bergurau, tetapi sebenarnya mau mengingatkan, apapun yang kita buat, animasi, pelatihan, macam apapun juga, tetapi kalau tidak punya dampak, maka sepertinya capek-capek saja. Jadi harus punya dampak, setidak-tidaknya untuk diri sendiri, bahwa ada suatu pembaruan dalam diri dan hidup kita. Dan pembaruan dalam diri hidup pribadi akan punya pengaruh terhadap lingkungan masyarakat. Kita diutus bersama-sama. Karena itu Tuhan Yesus menunjuk 70 orang dan mengutus berdua-dua, mau menegaskan bahwa misi evangelisasi kerasulan bukan bisnis urusan pribadi, tapi itu adalah urusan misi kita bersama. Kalau tahun depan kita melihat teman-teman yang hadir dalam kegiatan ini, ada tanda-tanda di sana hidup, di sini hidup, di mana-mana semua hidup, maka kita pantas bersyukur kepada Tuhan bahwa melalui peristiwa-peristiwa ini, orang muda Katolik di Keuskupan ini, khususnya di Genap Batu Licin ini, semakin hidup menjadi saksi cinta kasih Tuhan di tengah keluarga, komunitas, paroki, dan lingkungan di mana Anda hidup dan berada. Kalau itu yang terjadi, sukacita kita menjadi penuh. Dan itu saja yang ingin
berterima kasih kepada Anda semua, teman-teman pastor di negara ini yang sudah menyelenggarakan kegiatan ini dengan baik. Teman-teman yang dari sekolah sama-sama dari sana. Semangat baru sehingga nanti pulang ke paroki masing-masing boleh membawa buah yang manis, pelan-pelan tapi pasti, kalaupun ada beberapa perubahan. Yang ketiga mau saya katakan, kalau Anda tidak bisa jadi pemazmur, jadi lektor, misdinar juga termasuk cara melayani Tuhan, dan semuanya kita sama-sama mengejar kekudusan. Kita sedang berharap melalui temu akbar ini kita mendapat hal-hal yang bisa mengembangkan paroki kita masing-masing. Secara pribadi saya berterima kasih untuk seluruh panitia, komisi-komisi yang terlibat, dan semoga apa yang sudah kita perjuangkan mulai ada hasilnya di kemudian hari. Yang berikutnya, mohon kedepannya kita panitia menyelesaikan LPJ kita supaya LPJ kita nanti juga laporannya baik sampai ke keuskupan. Itu saja sedikit sambutan dari saya. Akhir nanti saya bagian penutup ini saya bentuknya dengan sebuah partitur. Saya bacakan belum, tepuk tangan dulu. Bagi Haiti kedua Maria, jangan lupa doa salam Maria. Kita bersyukur karena terselenggaranya pertemuan PPA dan sekali dengan bahagia. Semangat ya dulu. Semoga kita semakin berduka cita, berkobar dan bercahaya. Ada juga
ini saya mau buka pertemuan kita kami PPA 4 Juli yang nama Bapak. And I'll be gone, gone tonight. The ground beneath my feet is open wide. The way that I've been holding on too tight, with nothing in between. The story of my life, I'll take her home. I'll dive all night to keep her warm in time. It's frozen. Pemanasan global dan perubahan iklim. Saat ini bulan apa? Bulan Juli harusnya kemarau panjang. Tetapi kita malah kemarau basah. Dan meskipun sudah hujan kita tetap merasakan kepanasan. Kenapa? Karena ibu bumi sudah dirusak. Dan pelakunya siapa? Gue. Kita keles. Kita semua. Maka hari ini kita mau mengenangkan bersama doa Santo Fransiskus Assisi. Santo Fransiskus Assisi menyusun doa kita Sang Surya dengan memuji kemahakuasaan Allah, melihat di dalam ciptaannya. Terpujilah Engkau ya Tuhan karena saudara matahari. Terpujilah Engkau ya Tuhan karena saudari air. Terpujilah Engkau ya Tuhan karena saudari angin dan kabut. Terpujilah Engkau ya Tuhan karena saudara api. Terpujilah Engkau ya Tuhan karena saudara dan saudari bulan dan bintang-bintang. Hingga akhirnya terpujilah Engkau ya Tuhan karena saudari maut badani. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terpujilah Engkau Tuhanku bersama semua makhlukmu, terutama Tuhan saudara matahari di terang siang hari. Melalui Dia kami Kau beri terang. Dia indah dan bercahaya dengan Nafikula. Iya sih, makanya tingkat psikologika tuh. Suara ada tuh hilang. Oh hilang, tidak bisa ngomong tuh. Nah, isu. Mendengarkan. Kita bulat. Supaya kita menjaga dan merawat bumi. Apa coba contohnya biar kita bisa menjaga bumi? Santo Fransiskus Assisi aku sebagai apa? Namun dalam Alkitab api juga sering digunakan untuk menggambarkan sesuatu yang sangat istimewa, yaitu kehadiran Tuhan. Apa? Kehadiran Tuhan. Ya.
Sekali lagi apa? Kehadiran apa? Kehadiran Tuhan. Kehadiran Tuhan ya. Dalam perjanjian lama ada Kalian makan mie aja kan? Ada nasi. Makan nasi dulu. Kalau kurang itu loh ada satu lagi. Ini nih. Yang nggak ada bawa makanan ini.